Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Bagaimana biaya tenaga kerja diperlakukan dalam akuntansi biaya. Untuk teorinya, silahkan Anda baca sendiri seperti apa ya. Saya hanya akan menjelaskan langsung pada kasus. Misalnya, kita lihat di sini ada kasus PTX mempekerjakan 2 orang karyawan, Risna dan Eliona. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2013, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risna bekerja selama 40 jam. Dicatat ya, 40 jam. Dengan upah per jam adalah Rp1.000. 40 jam dengan upah per jam adalah Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona selama periode yang sama bekerja 40 jam juga dengan tarif Rp750 per jam. Menurut jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut adalah sebagai berikut. Lihat ya. Penggunaan waktu kerjanya untuk pesanan 101, 188 dan waktu menunggu persiapan. Silakan dicek masing-masing ya. Nah, PPh karyawan sebesar 15%. Dari soal tersebut, kita diminta untuk membuat jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mencatat distribusi gaji dan upah. Yang kedua, jurnal untuk mencatat hutang gaji dan upah. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Dan yang keempat, jurnal untuk mencatat pembayaran PPh karyawan. Baik, kita sekarang akan masuk bagaimana cara menghitungnya. Kita hitung terlebih dahulu ya. Kita hitung terlebih dahulu. Saya coba hitung di Excel. Oke, saya coba hitung dulu di Excel cara menghitungnya. Kita buat dulu seperti ini. Tabelnya ya, kita buat tabel terlebih dahulu. Saya geser dulu ininya. Jadi tabelnya ini distribusi biaya tenaga kerja, ini untuk perhitungannya Risna ke sini dan ini untuk perhitungannya Eliona. Apa saja yang ditulis dalam distribusinya? Tadi untuk pesanan 103 dan pesanan 108 serta dibebankan sebagai biaya overhead. Nah, ini untuk waktu menunggu, berapa jam mereka menunggu gitu ya. Nah, tadi saya kalau tidak salah seperti ini. Coba kita cek lagi. Untuk Eliona, untuk Risna 15, 20 dan 5 ya. 15, 20 dan 5. Kita cek 15, 20 dan 5. Berarti ininya 15, berarti kita 15 jam dikali dengan tarifnya adalah berapa? Rp1.000. 1.000 gitu ya. Ininya berapa tadi? 10 ya. Kalau tidak salah 10, kita cek lagi. Nah, 20 untuk pesanan 188 tuh 20 jam. Kita cek. 20 jam kita kali dengan berapa? Ini Rp1.000. Yang ketiga 5 jam ya. 5 jam waktu menunggu dikali dengan Rp1.000. Oke, kita sekarang coba isi ya. Kita sekarang isi, saya menggunakan rumus Excel, maka 15 jam dikali dengan 1.000 ya. 20 jam dikali, jangan lupa pakai tanda plus atau sama dengan 20 jam dikali 1.000 gitu ya. Yang ini 5 jam dikali, jangan lupa plusnya, 5 jam dikali 1.000. Hasilnya tinggal kita tambahkan 15.000 tambah 20.000 tambah 5.000. Kalau saya di Excel tinggal gunakan ini. Nah, sehingga totalnya adalah Rp40.000. Rp40.000 kita kalikan dengan
pajak yang harus dipotong oleh pajak karyawannya harus dipotong PPh ya, maka 40.000 dikali 40.000 nih ya, dikali 15%, gitu ya, hasilnya adalah 6.000. Sehingga upah bersih yang diterima Risna adalah, upah bersihnya tinggal kita kurangkan, 40.000 dikurangi dengan 6.000 ya, 40.000 dikurangi 6.000, hasilnya adalah si Risna dalam minggu yang bersangkutan menerima Rp34.000 ya. Kita masuk ke Eliona. Kita cek Eliona tadi berapa. Eliona jamnya 20 10 10. 20 jam, 10 jam, 10 jam. Lalu kita cek tarifnya 750 perak ya, atau Rp750. Sehingga kita masuk lagi ke Excel-nya. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Perhitungannya adalah tadi berapa? Saya lupa. 20 jam, 10 jam, 10 jam. 20 jam, 10 jam, 10 jam. Oke, 20 jam dikali Rp750. Ininya 10 jam waktu menunggu, untuk pesanan 188 10 jam dikali dengan Rp750. Waktu menunggunya dimasukkan atau dibebankan kepada BOP adalah 10 jam dikali dengan Rp750. Sehingga kalau kita hitung, saya gunakan Excel ya. Sekali lagi saya gunakan Excel, maka 20 jam dikali 750 perak, hasilnya 15.000. 10 jam dikali dengan 750, hasilnya 7.500. Waktu menunggunya 10 jam dikali dengan 750, hasilnya 7.500. Sehingga kita jumlahkan nih total pendapatan mereka. Pendapatan sebelum dikurangi PPh, kita jumlahkan 15.000 tambah 7.500 ditambah dengan 7.500, hasilnya adalah Rp30.000. Rp30.000 kita kurangkan dengan PPh. PPh-nya adalah 30.000 dikali dengan 15%, hasilnya 4.500. Sehingga penghasilan bersih mereka atau penghasilan bersih Eliona adalah 30.000 dikurangi dengan 4.500 ya. Boleh begini, 30.000 dikurangi dengan 4.500, hasilnya adalah 25.500. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Setelah perhitungan ini, kita masuk langsung ke jurnal. Jurnal apa saja yang harus kita buat sesuai dengan permintaan soal. Jurnalnya ada 4. Untuk distribusi gaji dan upah, jurnal untuk mencatat hutang gaji dan upah, jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, dan jurnal untuk mencatat PPh karyawan. Sekarang kita masuk ke dalam jurnal yang pertama. Karena saya menggunakan Excel, maka akan lebih gampang ya. Saya tinggal tambahkan. Apa yang ditambahkan? Untuk BDP ini terkait dengan yang pesanan saja. Nah, yang BDP itu cuma yang ini nih. Ini ya. Saya kasih tanda ini ya, 15.000 tambah 20.000 yang pesanan saja, atau terkait dengan produk saja. Ditambah dengan yang si Eliona 15.000, ditambah dengan yang si Eliona pesanan 188 7.500, hasilnya 57.500. Yang BOP ini ya, masih di debit, masih disimpan di debit, ini terkait dengan waktu menunggu. Saya tambahkan gitu ya, saya masuk ke sini. Nih, waktu menunggu dibebankan kepada BOP, ini waktu menunggu. Sehingga 5.000 ditambah dengan 7.500 gitu ya. 5.000 ditambah 7.500, hasilnya adalah nah ini. Tinggal kita masukkan gaji dan upahnya berapa, ya tinggal kita tambahkan saja.
BDP-nya berapa atau terkait dengan produk yang dihasilkan berapa gitu ya. Ditambah dengan BOP yang dibebankan. Hasilnya adalah Rp70.000. Tuh, selesai jurnal yang pertama. Sekarang kita masuk jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang kedua, gaji dan upah serta hutang PPh karyawan ya. Jadi untuk mencatat hutang gaji dan upah dan hutang PPh karyawan, kita tinggal tambahkan saja. Lihat ya, kita isi yang kreditnya dulu. Hutang PPh karyawan, berapa PPh yang harus dibayar? Ini ditambah dengan yang si Eliona 4.500 sehingga PPh-nya segini. Oke. Nah, yang hutang gajinya berapa? Hutang gajinya tinggal kita pengurang dari masing-masing yang penghasilannya. Berarti ini ya. Siapa ini? Si Risna 34.000 ditambah dengan Eliona 25.500 sehingga jumlahnya tinggal kita masukkan ke debit ya. Debit itu adalah penjumlahan dari PPh karyawan gitu ya. PPh karyawan ditambah dengan PPh karyawan ditambah dengan gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan. Hasilnya adalah 70.000. Sama ya dengan ini. Untuk jurnal nomor 3, karena ini adalah jurnal pembayaran hutang gaji dan upah. Jurnal untuk mencatat pembayaran hutang gaji dan upah, ini hutang ya. Kita tambahkan pembayaran hutang gaji dan upah, ini juga sama. Pembayaran hutang PPh karyawan. Maka ininya yang sebelah ini kan hutang gaji dan upah. Maka yang ini kita debetkan. Berapa ini? Ini adalah tinggal kita debetkan saja. Ya, 59.500 dikeluarkan 59.500. Gitu. Atau kita kalau dari sini di Excel gampang ya, 59.500. Nah, lantas ini utang PPh karyawan bagaimana? Sama, tinggal ini didebetkan. Tadinya dikreditkan, ini ya. Tadinya dikreditkan. Sekarang kita akan debetkan ini. Maka debetnya di sini ya kita simpan 10.500. Gitu ya. Bisa begini atau kalau saya sih enaknya kalau di Excel begini, tinggal klik gitu ya. Nanti simpan. Oke. Kasnya berarti kita bayar 10.500. Sudah selesai sampai di sini untuk untuk pengerjaan biaya tenaga kerja gitu ya. Pengerjaan biaya tenaga kerja. Oke. Silakan diperhatikan baik-baik. Ini ya jurnalnya yang sudah saya kerjakan. Oke, nomor 3 jurnal untuk mencatat pembayaran utang gaji dan upah, dan yang nomor 4 adalah jurnal untuk mencatat pembayaran PPh utang PPh karyawan. Kita cek di PowerPoint-nya. Mana? Kita cek di PowerPoint-nya. Nah, kita cek di PowerPoint-nya betul atau tidak jurnalnya seperti yang sudah disebutkan. Oke, saya perbesar ya. Nah, saya perbesar. Nah, ini jurnal yang pertama. Sudah betul ya? Jurnal yang pertama sesuai dengan yang saya tadi kerjakan. Yang kedua, nah ini yang kedua PPh karyawan dan ya sesuai ya, sama ya 59.500 ininya utang gaji dan upahnya adalah 70.000. Utang gaji pembayaran gaji dan upahnya 59.500 dan PPh karyawannya 10.500. Jadi sesuai dengan yang sudah saya kerjakan tadi. Nah, silahkan Anda kerjakan tugas yang saya berikan. Setelah melihat video tutorial ini, silahkan Anda mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Terima kasih.